Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah solat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah kita tidur. Solat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam lakukanlah tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dari ayat ini kita dapat memahami betapa agungnya sholat tahajud dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya, khususnya di bulan Ramadan ini. Dalam melaksanakan sholat tahajud tidak selalu diperlukan bacaan surat yang panjang. Terkadang membaca surat-surat yang pendek dengan penuh kekhusyukan lebih disukai oleh Allah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita akan membahas 5 surat pendek yang dianjurkan untuk dibaca dalam sholat tahajud yang akan memberi ketenangan dan keberkahan tersendiri. Surat yang pertama adalah surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat perlindungan. Surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari bisikan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, hendaklah ia mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Muslim. Dengan membaca surat An-Nas dalam tahajud, kita mengukuhkan iman kita dan memohon pertolongan Allah dari gangguan setan. Ayat ini merupakan doa langsung kepada Allah untuk memohon perlindungan dari kejahatan yang tersembunyi dan jelas. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat An-Nas memperlihatkan pengakuan akan kelemahan dan kebutuhan manusia akan perlindungan Allah, sehingga memperkuat kedekatan dan ketergantungan kepadanya. Pendekatan sufi terhadap surat An-Nas menekankan pada aspek pengakuan akan keterbatasan diri manusia dan kebutuhan akan perlindungan Allah. Mereka percaya bahwa membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud untuk membantu memurnikan niat dan menguatkan keimanan dengan menempatkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada perlindungan Allah. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa surat An-Nas
membantu dalam menjauhkan diri dari pengaruh jahat, baik dari jin ataupun manusia, serta memperkokoh keyakinan pada kekuatan perlindungan Allah yang tidak terbatas. Dengan membaca surat An-Nas dalam sholat tahajud, kita secara aktif mengakui ketergantungan kita kepada Allah dalam menghadapi segala macam godaan dan ancaman yang tersembunyi di sekitar kita. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta dan menegaskan kepercayaan kita bahwa hanya Dialah yang mampu memberikan perlindungan yang sempurna dari segala macam bahaya dan fitnah. Lalu surat yang kedua adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah salah satu surat perlindungan. Nabi Muhammad SAW sering membaca surat ini untuk memohon perlindungan dari segala kejahatan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang, maka itu akan mencukupi dari segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam tahajud, kita memohon perlindungan Allah dari segala keburukan yang mungkin mengancam kita. Ayat-ayat dalam surat ini secara eksplisit memohon perlindungan dari kegelapan malam, sihir, dan dengki. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Falaq dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan, serta memperkuat tawakal kepada Allah. Dalam pandangan sufi terhadap surat Al-Falaq, menekankan pada pentingnya mengembangkan ketenangan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi segala macam rintangan dan keburukan. Mereka percaya bahwa membaca surat ini dalam sholat tahajud adalah cara yang efektif untuk mengundang perlindungan Allah dan meningkatkan keberanian serta keteguhan hati. Para ulama juga menggarisbawahi pentingnya surat Al-Falaq dalam mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah atas semua keburukan dan ciptaannya. Surat ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuatan untuk melindungi dan menghindarkan kita dari segala macam malapetaka. Dengan membaca surat Al-Falaq dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk selalu bergantung dan meminta perlindungan hanya kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk keburukan dan godaan yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian surat yang ketiga yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang memperkuat keutamaan membaca surat ini dalam sholat tahajud yaitu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, apakah kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Membaca Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Membaca surat Al-Ikhlas dalam tahajud meneguhkan keimanan kita dan mengingatkan kita akan keagungan dan keesaan Allah. Pandangan sufi terhadap pembacaan surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud menekankan pada pembersihan hati dan jiwa. Untuk para sufi, membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat tahajud bukan hanya membaca teks,
namun merupakan sebuah proses mendalam yang membawa seseorang lebih dekat kepada pemahaman tentang kesucian dan keesaan Allah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan membawa manfaat spiritual yang sungguh besar, memperdalam pengalaman rohani seseorang. Para ulama juga menyoroti pentingnya surat Al-Ikhlas dalam menjaga keyakinan seorang muslim dari terjatuh ke dalam syirik. Dalam era di mana godaan untuk menyekutukan Allah begitu kuatnya, surat Al-Ikhlas memberikan kekuatan spiritual yang kokoh dan memberdayakan umat Islam untuk mempertahankan tauhid dalam segala aspek kehidupan. Lalu surat yang keempat adalah surat Al-Humazah. Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Surat Al-Humazah merupakan surat yang mengingatkan umat Islam tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan meremehkan orang lain. Ayat-ayatnya dengan tegas mengecam perilaku tersebut dan menggambarkan hukuman bagi pelakunya. Dalam konteks sholat tahajud, membaca surat Al-Humazah dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi dan perbaikan akhlak. Cara pandang Sufi menyoroti pentingnya membaca surat Al-Humazah dalam sholat tahajud sebagai bagian dari proses spiritual untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku yang dikecam dalam surat ini. Mereka percaya bahwa sholat tahajud memberikan kesempatan yang baik untuk merefleksikan perilaku dan sikap kita terhadap sesama, serta untuk bertaubat dan berusaha memperbaiki diri. Para ulama seperti Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali menekankan bahwa surat Al-Humazah menyoroti pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan perlunya menghindari sikap sombong serta meremehkan orang lain. Kemudian yang kelima yaitu surat Al-Ma'un, mengabdi kepada sesama sebagai bagian dari keimanan. Surat Al-Ma'un mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan yatim. Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menolong orang yang membutuhkan sebagai bagian dari iman. Dalam pandangan Sufi, surat Al-Ma'un berperan sebagai pengingat bahwa sikap acuh tak acuh terhadap orang lain akan dibalas di hari pembalasan. Oleh karena itu, membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud dianggap penting sebagai cara untuk merefleksikan tindakan dan sikap sehari-hari. Seorang ulama besar seperti Imam Syafi'i menganggap surat Al-Ma'un sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Membacanya dalam sholat tahajud menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan mereka. Surat ini memperkuat kesadaran akan pentingnya mengabdi kepada sesama sebagai wujud iman yang sejati. Dengan membaca surat Al-Ma'un dalam sholat tahajud, umat Islam diingatkan untuk senantiasa peduli dan membantu sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tapi juga sebagai ekspresi dari iman yang mendalam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah 5 surat pendek yang sering dibaca dan dianjurkan dibaca ketika sholat tahajud yang paling dahsyat, apalagi di saat bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk dapat mengamalkannya
serta menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.